Kembali di CNN Indonesia Connected, ketika hidup dalam negara berdemokrasi ya, seharusnya masyarakat yang tinggal di dalamnya juga siap menerima kritikan apapun sebagai pengingat bahwa ada sejumlah orang loh yang sukarela melakukan pengawasan sosial. Ketika kritik berbalut jenaka bermunculan, apakah harus ditanggapi dengan ancaman? Dan untuk membahas apa yang jadi sorotan masyarakat hari ini, bergabung kembali bersama kami ada Alisa Wahid, Koordinator Jaringan Nasional Gus Durian, yang juga merupakan putri dari Presiden Republik Indonesia keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Mbak Alisa, selamat malam. Selamat malam Mbak Puspa. Oke, Mbak Alisa, kita ingat betul sosok Gus Dur ini adalah pemimpin yang karismatik, kemudian reformis, tapi gaya komunikasinya nih humanis gitu ya, yang kemudian membuat banyak masyarakat Indonesia mengenang beliau justru dengan guyonan-guyonan yang nyentil. Dan udah sejak lama juga banyak orang yang menggunakan kalimat guyonan beliau untuk mengkritisi kondisi termasuk saat ini. Dari pandangan Mbak Alisa, apa yang memicu guyonan ini dianggap mencemarkan nama baik polisi? Padahal kalau kita ingat flashback gitu, Kapolri aja pernah juga mengutip guyonan yang sama. Ya, itu dia. Mungkin karena semakin hari semakin besar juga rasa mudah emosi itu Mbak. Jadi ada seorang pakar, saya agak lupa nih siapa namanya, mengatakan bahwa we are living in the age of offendedness gitu. Kita ini hidup di zaman gampang tersinggung gitu. Nah, jadi sekarang ini ketika orang berkelakar kemudian melemparkan humor-humor kritik gitu ya, itu kemudian ada saja orang lain yang tersinggung atau merasa bahwa ini berlebihan dan harus dibawa ke ranah hukum dan lain-lain. Oke. Tapi apakah dengan fenomena-fenomena serangan nih terhadap kritik humor ini, apa semakin memperjelas bahwa pemerintah kayaknya nih dalam kondisi waspada terhadap kritik masyarakat, Mbak Alisa? Ada dua hal ya Mbak. Ada kasus-kasus di mana dinamikanya terjadi antara orang ke orang atau orang ke kelompok masyarakat. Nah, kalau yang seperti ini tentu ini dinamika yang sangat wajar. Artinya ketika ada orang mengeluarkan sebuah humor, mengkritik sebuah kelompok, kemudian kelompok tersebut melemparkan reaksi gitu ya, itu sangat wajar sepanjang itu dikelola di ranah sosial ini sesama warga masyarakat. Menjadi hal yang berbeda kalau kemudian yang memberikan respons adalah lembaga negara. Apalagi lembaga negara yang justru menerima mandat untuk merawat demokrasi. Di dalam demokrasi ada dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, termasuk di dalamnya suara rakyat. Kalau suara rakyat itu kemudian direspons dengan tekanan-tekanan, maka kualitas demokrasinya juga akan menurun. Itu problemnya, Mbak. Oke. Tapi tanggapan dari kasus ini, dari memperkarakan sebuah guyonan, dari teman-teman Jaringan Nasional Gus Durian ini tanggapannya seperti apa, Mbak Alisa? Kami menyesalkan, ada beberapa poin penyesalan kami. Yang pertama adalah bahwa ini hak konstitusional seorang warga negara untuk menyuarakan pendapatnya. Kemudian yang kedua, dia mengutip, tetapi kemudian dia diperiksa atas dasar indikasi mencemarkan nama baik kepolisian. Padahal kalau pasal pencemaran nama baik itu lembaga negara tidak bisa Mbak menerima dikenakan pasal ini gitu. Karena bagian dari proses check and balances dalam demokrasi itu rakyat berhak untuk mengeluarkan kritik ya, kalaupun mengkritik. Lah ini hanya mengutip guyonan gitu. Ini yang kami sesalkan. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan yang seperti ini. Walaupun ini dilakukan di tingkat lokal ya, ini kan tetap akan ada refleksi kepada aparat penegak hukum secara keseluruhan. Dalam hal ini aparat kepolisian, begitu. Sehingga kami sangat mengkhawatirkan kalau praktek seperti ini diteruskan. Moga-moga sih ini memang hanya beberapa gelintir polisi yang itu living in the age of offendedness, dan offendedness-nya memang ketinggian gitu. Sehingga tidak dilanjutkan kepada kasus-kasus yang lainnya. Gitu Mbak, itu yang kami sesalkan ya sebagai Jaringan Gus Durian. Tapi Mbak Alisa, bagaimana sih seharusnya pemimpin menyikapi kritik demi kritik yang kini kayaknya tuh kian deras begitu diekspresikan masyarakat, utamanya lewat sosial media? Karena nampaknya juga kan Indonesia nih kayaknya mulai kekurangan tokoh gitu dengan intelektualitas tinggi seperti Pak Gus Dur, seperti Bapak.
Bagi saya kalau Gus Dur bukan hanya soal intelektualitasnya, tetapi soal penerimaannya terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Sehingga ketika ada orang mengkritik, ya Gus Dur menerima aja gitu dengan santai. Bahkan kadang-kadang beliau mengkritik dirinya sendiri lebih kencang daripada orang lain mengkritik Tapi beliau. justru Gitu. orang bisa menerima kritik itu karena mereka memiliki intelektualitas yang tinggi, bukan ya? Iya, Yes. betul juga gitu. Jadi dan ini juga sebetulnya dari zaman Kiai Wahid Hasyim juga sudah begitu, Mbak. Kiai Wahid Hasyim juga ketika menerima kritik dari dari anggota DPR yang mengkritik Kiai Wahid Hasyim sebagai Menteri Agama, ya menerima gitu karena itu bagian dari demokrasi. Jadi intinya sebetulnya begini, penghormatan pada hak berpendapat orang lain. Begitu. Kalau kita merasa keberatan, kita bisa menyampaikan keberatan kita bahwa kami keberatan loh, kalian menyatakan seperti itu. Atau kalau memang harus beradu argumen, ya beradu argumen. Tapi nggak perlu dibawa ke ranah hukum, begitu. Karena kalau sudah ke ranah hukum, sudah jadi represif, gitu. Oke, Mbak Lisa, saya pengen tahu nih, kalau mungkin Mbak Inaya kan seniman, juga suka mengeluarkan lawakan-lawakan politis. Tapi Mbak Iya. Alisa nih yang punya darah Bapak juga, pernah nggak sih membawakan lawakan politis? Pernah nggak mungkin ketika mengeluarkannya ada ketakutan gitu, atau nggak usah deh, nanti jadi bumerang buat diri sendiri? Kalau saya bisanya mengutip-ngutip aja ya Mbak, mengutip-ngutip dari joke-nya Gus Dur misalnya pada masa represi Orde Militer ya, beberapa dasawarsa yang lalu, itu ada joke yang sering sekali dikeluarkan oleh Gus Dur. Joke-nya begini, pertemuan kiai kita tahu ada intelnya, jadi kita semuanya ngomongnya dalam bahasa Arab begitu. Lalu si intel ini pulang lapor kepada komandannya. Komandannya bertanya, gimana tadi pertemuan kiai-kiai itu? Gitu. Jawaban si intel, oh itu bukan pertemuan, itu mereka saling mendoakan. Jadi tidak ada informasi yang bisa diberikan kepada atasannya gitu ya? Iya, jadi dia berpikir bahwa orang berbahasa Arab itu selalu berdoa gitu. Nah, itu kan bagian dari kritik terhadap situasi ya saat itu gitu. Nah, saya kadang-kadang kalau mengutip gitu, kadang-kadang juga mikir ini aman nggak ya gitu. Walaupun mengutip joke-nya Gus Dur, saya tidak seperti Inayah yang bisa punya joke sendiri gitu ya. Tapi sejauh ini aman-aman aja ya Mbak Alisa ya? Alhamdulillah aman, dan saya berharap sih itu bukan hanya karena saya gitu, tapi aman untuk semua warga negara ya. Ya. Baik, terima kasih banyak Mbak Alisa Wahid. Kita harapkan juga nih melucu dengan mengutip guyonan Gus Dur juga bisa jadi sentilan untuk orang-orang yang mungkin tidak peka terhadap kondisi sosial saat ini. Jangan sampai kata Warkop DKI bilang tertawalah sebelum dilarang. Kita harus tertawa dulu ya. Tertawakan apa yang terjadi saat ini. Baik, Mbak Alisa Wahid, Koordinator Jaringan Nasional Gus Durian, dan juga putri dari Presiden Republik Indonesia keempat. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami.